kemudian kita operasikan dengan perkalian dot, yakni negatif 2 dikalikan 1, ditambah 3 kalikan 2, ditambah 1 dikali 0, ditambah 4 dikalikan negatif 1. Kemudian kita kalikan dan dioperasikan negatif 2 tambah 6 ditambah 0 ditambah negatif 4, kemudian kita operasikan lagi hasilnya 0. Maka vektor U dan vektor V ini itu ortogonal di ruang dimensi 4 gitu. Kemudian yang kedua ini kita akan menunjukkan dari definisi yang ini, yang juga kita setujui jika suatu vektor tak nol di ruang dimensi n, maka akan ortogonal atau tegak lurus dengan masing-masing vektor di ruang dimensi n. Jadi di masing-masing vektor ini kita akan menunjukkan. Pertama itu soalnya tunjukkan jika himpunan S sama dengan IJK, di mana vektor I itu sama dengan 1, 0, 0, vektor J sama dengan 0, 1, 0, dan vektor K sama dengan 0, 0, 1 di ruang dimensi 3. Kemudian tunjukkan bahwa setiap pasangan terurut pada vektor S adalah ortogonal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus pertama kali menunjukkan bahwa semua pasangan terurut pada vektor-vektor yang berbeda adalah ortogonal. Artinya nanti ini maksudnya kayak I dikali ke I dot J itu sama dengan 0, kemudian I dot K itu sama dengan 0, kemudian J dot K itu juga sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa bentuk kebersamaan kayak gini kan, I dot J sama dengan I dot K sama dengan J dot K sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menunjukkan satu persatu dari ini. Yang pertama I dot J. I dot J ya udah tinggal kita substitusikan. I-nya kita substitusikan 1, 0, 0, dot, yang J-nya 0, 1, 0. Kemudian kita operasikan perkalian dot, berarti 1 dikalikan 0, itu kan 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. Kemudian bisa disimpulkan bahwa I dot J itu sama dengan 0. Kemudian I dot K juga seperti itu. Kita operasikan dengan perkalian dot, yakni I dot 0, I 0 dot 0 dot 0, 0 dot 1. Kemudian hasilnya juga sama-sama 0. Begitu juga dengan yang J dot K. 0 dot 0, 1 dot 0, 0 dot 1 itu sama dengan 0. Berarti himpunan S, yakni yang terdiri dari I, J, dan K, itu dapat ditunjukkan bahwa setiap pasangan terurut pada vektor S, yakni I, J, dan K adalah ortogonal. Gitu. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua, yakni garis dan bidang yang ditentukan oleh titik dan normal. Nah, apa itu normal ya? Kita kan baru mendengar kata normal. Normal biasanya dalam bahasa Indonesia kayak hal yang wajar, lumrah kayak gitu. Tapi kalau di sini beda. Normal itu merupakan vektor n tak nol yang digunakan untuk mencari slope garis dan inklinasi bidang dengan inklinasi bidang gitu. Slope itu kalau yang saya terjemahkan itu artinya kemiringan, dan inklinasi juga kemiringan, berarti cuman ini istilahnya aja, kemiringan garis dan kemiringan bidang gitu. Berarti normal itu cara untuk mencari slope garis dan inklinasi bidang dengan menggunakan vektor n tak nol. Nah, simbol dari normal itu seperti ini. Simbol normal pada ruang dimensi 2 itu n sama dengan a, b. Sedangkan pada ruang dimensi 3 itu n sama dengan a, b, c. Kemudian untuk kita membahas titik normal. Titik normal itu apa? Titik normal itu titik yang melalui garis dan atau bidang sekaligus menjadi titik awal vektor normal n. Nah, untuk menunjukkannya ini, contohnya ini yang di bidang 2 dulu yang kita bahas. Nah, ini kita disuruh persamaan agar ortogonal antara titik normal dengan vektor tak nol atau normalnya itu. Nah, di sini titik normalnya itu kan a, b. Titik normal itu titik yang dituju. Vektor normal itu berarti yang dituju, yakni a, b. Koordinat yang dituju gitu. Vektornya ini ke arah sana. Sementara untuk titik normal itu titik asalnya. Titik asalnya itu kan P0. Nah, ini X0, Y0. Nah, kemudian kita akan menunjukkan antara vektor yang ini dengan vektor normal ini apakah ortogonal atau enggak dengan menggunakan satu persamaan seperti ini. Seperti yang diingat-ingat tadi kan U dot V itu sama dengan 0. Nah, itu kita bisa juga gunakan dalam hal ini. Untuk ortogonal berarti vektor N
atau normalnya didotkan dengan vektor ini ada suatu titik lagi, P, X, Y. Jadi kan kalau misalnya ada vektor ini kayak suatu jarak, kayak dari koordinat P0 ke P. Jadi kayak untuk nyari panjangnya ini berarti kan P dikurangi P0. Gitu kan. Nah, berarti agar ini tegak lurus, kita bisa pakai ini. N dot P, vektor P0P itu harus sama dengan 0, agar bisa kita buktikan bahwa ini ortogonal. Nah, berarti untuk P0P-nya sendiri kan tadi vektor P0P itu dengan mengurangkan ini. Jadi, P0 dikurangi P. Ya, P dikurangi P0. Nah, terus habis itu X dikurangi X0, Y dikurangi Y0. Kita udah ketemu vektor P0P-nya. Kemudian tadi kan sudah diketahui normalnya A, B. Tinggal kita substitusikan. Berarti normalnya A, B. Vektor P0P-nya itu X dikurangi X0, Y dikurangi Y0. Kemudian kita substitusikan jadi A dikali X dikurangi X0 ditambah B dikali Y dikurangi Y0 sama dengan 0. Berarti ini persamaan yang menunjukkan bahwa titik normal, vektor dari titik normal dan normalnya itu tegak lurus atau ortogonal. Kemudian untuk yang kedua, yakni pada ruang dimensi 3. Sama seperti sebelumnya, cuma di sini memang kan ada 3 titik ya. Kalau di mohon maaf, koordinatnya ada 3 kalau misal di ruang dimensi 3. Berarti persamaan agar ortogonal antara titik normal P0, X0, Y0, Z0 dan mempunyai vektor tak 0 M-nya sama dengan A, B, C sebagai normal, di mana P adalah sembarang titik pada ruang dimensi 3. Kemudian sama seperti tadi, N-nya kan tadi sudah diketahui, jadi kita nggak perlu mencari N. Kemudian kita tinggal mencari vektor P0, P. Kemudian kita sama seperti tadi, udah V itu sama dengan 0. Berarti kita tinggal mensubstitusikan, kita tinggal mencari dulu vektor P0P-nya, yakni dengan X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0. Nah, kemudian ketika sudah kita ketahui vektor P0P-nya, kemudian tinggal kita substitusikan ke N dot P, vektor P0P. Kemudian dapatkan hasil A dikali X dikurangi X0, ditambah B dikali Y dikurangi Y0, ditambah C dikali Z dikurangi Z0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lanjut ke persamaan titik normal. Sebab yang ketiga. Persamaan titik normal ini ada suatu teorema ya. Teorema untuk yang di ruang dimensi 2 itu berbunyi, jika A dan B adalah konstanta dan tidak kedua-duanya 0, maka bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah sebuah garis di ruang dimensi 2 yang tegak lurus dengan normal N sama dengan A, B. Kemudian untuk yang poin B ini merupakan teorema untuk ruang dimensi 3 jika A, B, dan C adalah konstanta yang tidak ketiga-tiganya 0, maka bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah sebuah bidang di ruang dimensi 3 yang tegak lurus dengan normal N sama dengan ABC. Untuk pembuktiannya ini saya membuktikan di ruang dimensi 3-nya. Di ruang dimensi 3 misal kita ambil dua titik berlainan, yakni P dan Q, di mana P koordinatnya X1, Y1, Z1, dan Q koordinatnya X0, Y0, dan Z0. Pada bidang ruang dimensi 3-nya, AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kemudian ini kita substitusikan terlebih dahulu. Berarti pada yang P itu AX 1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Kemudian kita juga substitusikan Q-nya ke sini. Jadi AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 sama ditambah D sama dengan 0. Kemudian kita kurangi, maka didapatkan A dalam kurung S1 dikurangi X0 ditambah B dikali Y1 dikurangi Y0 ditambah C dikali Z1 ditambah Z0 sama dengan 0. Nah, ini kita fungsinya untuk mencari normalnya terlebih dahulu karena di sini tidak kita ketahui normalnya apa kan.
Nah, kemudian didapatkan normalnya seperti ini. Kemudian kita akan membuktikan apakah benar jika norma ini dikalikan ini sama dengan 0 hasilnya. Nah, di slide selanjutnya kita harus mencari terlebih dahulu vektor PQ-nya. Vektor PQ-nya berarti P dikurangi Q. X1 dikurangi X0, Y1 dikurangi Y0, Z1 dikurangi Z0. Kemudian baru kita substitusikan. Tadi sudah ketemu normalnya, ketemu vektornya, kita substitusikan ke definisi U dot V sama dengan 0. Jadi kita substitusikan, didapatkan A, B, C dikalikan X1 dikurangi X0, Y1 dikurangi Y0, Z1 dikurangi Z0. Nah, kemudian kita kalikan secara distributif. Mohon maaf, kita kalikan secara dot, berarti A dikali X1 dikurangi X0, ditambah B dikali Y1 dikurangi Y0, ditambah C dikali Z1 dikurangi Z0 sama dengan 0. Nah, berdasarkan tadi, satu kan normalnya udah diketahui, berarti ketika di sini terbukti bahwa N dot vektor PQ sama dengan 0, terbukti sama dengan 0, maka terbukti N-nya itu tegak lurus terhadap bidang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Misal kita diberikan soal persamaan bidang, kita disuruh mencari persamaan bidang yang melewati titik negatif 3, 1, negatif 7, dan tegak lurus ke vektor N 4, 2, negatif 5 sebagai normalnya. Kemudian kita penyelesaiannya karena kita sudah punya teorema yang sudah dibuktikan, berarti sudah bisa dipakai, maka tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk ini. ABC-nya itu kan vektornya ini. Tinggal kita substitusikan berarti 4 dikali X dikurangi 3, ditambah 2 dikali Y ditambah 1, dikurangi 5 dikali Z dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan, berarti 4X dikurangi 12 ditambah 2Y ditambah 2 dikurangi 5Z ditambah 35, ini sama dengan 0. Kemudian ini kita rapikan lagi, operasikan lagi, berarti 4X ditambah 2Y dikurangi 5Z ditambah 25 sama dengan 0. Jadi ini tuh persamaan bidang yang melewati titik ini. Oke, next. Untuk berikutnya adalah subbab yang keempat. Subbab yang keempat ini kita membahas proyeksi ortogonal. Nah, untuk proyeksi ortogonal sendiri itu sebenarnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, seperti yang di gambar ini, anggap aja ini gambar A ya. Kemudian kemungkinan yang kedua ini gambar B. Dan kemudian yang ini, kemungkinan yang ketiga, ini gambar C. Nah, untuk yang kemungkinan pertama, ini tuh disebut komponen vektor U sepanjang A. Begitu juga untuk yang kemungkinan kedua, komponen vektor U sepanjang A. Sementara untuk yang ketiga, ini beda sendiri. Ini tuh disebut vektor U yang ortogonal terhadap A. Kenapa kayak gitu? Nah, awalnya itu hanya ada vektor U dan vektor A. Nah, W1, W2-nya kita abaikan dulu ya. Awalnya itu hanya ada U sama A. Kemudian, kita akan memproyeksikan, mengortogonalkan dari vektor U ini ke vektor A. Kan berarti kan ditarik garis. Sementara vektor U ini kan lebih pendek daripada A. Alhasil muncul suatu komponen dari U, yakni ini dan ini. Kita beri nama yang di sini W1 ya. W1 komponen dari U itu yang berada di sepanjang A. Artinya kan W1 ini merupakan kelipatan skalar dari A. Entah itu kelipatan setengah atau 23 kayak gitu. Yang penting dia tetap berada di sepanjang A. Makanya kenapa komponen vektor U sepanjang A. Maksudnya ini. Kemudian untuk yang B, itu kan di sini kasusnya U itu vektor U lebih panjang daripada vektor A. Nah, otomatis kan juga ada komponen tambahan nih, yang biar kita bisa memproyeksikannya secara ortogonal. Nah, komponen tambahannya ini, yang W1, itu kan juga berada di sepanjang A. Jadi kenapa antara ini gambar yang kemungkinan A sama kemungkinan B itu disebut komponen vektor U sepanjang A. Sementara untuk yang ketiga, ini kan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Kenapa kok nggak sama? Karena ini kan seperti yang kita tahu, U-nya itu berlawanan arah dengan A. Kalau A-nya kan ke kanan, U-nya ini ke kiri. Berarti dia itu ke arah negatif kan. Berarti dia itu untuk agar
dapat memproyeksikan secara ortogonal, pasti diperlukan komponen dari vektor U, yakni ini. Jadi kan nanti kita tarik garis, nanti ada komponen ini W1. Sementara W1 ini kan udah berlainan arah ya sama A. Itu berarti dia itu cuman ortogonal, jadi dia tuh nggak di sepanjang A, sedangkan A itu dari titik ini ke kanan. Sementara kalau ini ke sini, itu bukan A lagi gitu. Jadi ini hanya ortogonal terhadap A. Nah, untuk teoremanya, itu ada dua. Yang jelas yang tadi kan yang teorema 1 ini yang sepanjang A, teorema kedua itu untuk yang ortogonal terhadap A gitu. Yang pertama ini berbunyi proyeksi U terhadap A sama dengan U dot A per norm A kuadrat dikalikan A. Kemudian untuk yang teorema poin B untuk yang vektor U yang ortogonal terhadap A itu berbunyi U dikurangi proyeksi U terhadap A sama dengan U dikurangi U dot A per norm A kuadrat kalikan A. Ini kan ada yang, ini kenapa negatif? Ya karena ini berlawanan arah kan. Gitu. Kemudian untuk pembuktiannya dari teorema ini akan lebih jelas di sini. Jadi kita misalkan dulu W1 itu proyeksi U terhadap A. W2 itu U dikurangi proyeksi A, proyeksi U terhadap A. Nah, karena vektor W1 seperti yang kita tahu tadi kan ini sepanjang A ya. Vektor W1 itu kan kelipatan skalar dari A. Ya kan, entah itu kelipatan setengah atau 2/3, yang penting dia itu lebih pendek kalau di kasus ini. Sebenarnya bisa di sini, tapi saya membuktikan yang ini. Gitu. Terus, maka dapat ditulis W1 itu K itu anggap aja kelipatan skalarnya ya, dikalikan A. Gitu. Kemudian, untuk U, itu kan didapatkan dengan penjumlahan dari ini, W1 ditambah W2. Kemudian kita lanjutkan, U dikalikan. Kemudian dari U sama dengan W1 tambah W2 tadi, itu kedua-dua sama-sama kita kalikan dengan A. Kemudian kita kalikan, didapatkan U dot A sama dengan W1 dot A ditambah W2 dot A. Tapi kita harus melihat di sini, W2 dot A. W2 dot A. Itu kan berarti tegak lurus, ortogonal. Nah, kalau ortogonal itu perkalian dotnya menghasilkan 0 kan. Berarti ini sama aja kayak W1 dot A ditambah 0, ya kan? Kemudian, karena ini 0, yang kita turunkan hanya W1 dot A. Yang W2 dot A-nya udah 0. Kemudian, kita ingat-ingat lagi, W1 tadi itu kelipatan skalar dari A. Nah, kelipatan skalar tadi kan sudah diubah ya, W1 sama dengan KA. Bisa kita ubah ke bentuk itu. Jadi U dot A sama dengan KA dot A. Nah, kemudian ini bisa kita ubah ke bentuk panjang A kuadrat atau norm A kuadrat. Berarti K dikalikan norm A kuadrat itu menunjukkan panjang dari si A-nya ini gitu. Kemudian untuk kita mencarikannya, kedua ruas sama-sama dibagi sama norm A kuadrat gitu. Kemudian didapatkan persamaan ini, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan A, kalikan dot dengan A. Kemudian didapatkan kan K dot A sama dengan U dot A per norm A kuadrat dot A. Nah, tadi kan kita udah inget juga ya, bahwa KA itu sama dengan W1. Jadi bisa kita ubah juga. Bisa ubah ke bentuk ini. W1 sama dengan U dot A per norm A kuadrat dikali dot A. Gitu. Kemudian kita ingat-ingat lagi di sini. W1 itu tadi kan kita untuk memproyeksikan U terhadap A. Berarti bisa kita ubah juga proyeksi U terhadap A sama dengan U dot A per norm A kuadrat dot A. Gitu. Berarti untuk yang ini teorema komponen vektor sepanjang A itu terbukti gitu. Yang ini, yang atas. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi kan kita sudah memisalkan W2 itu sama dengan U dikurangi proyeksi U terhadap A. Dan proyeksi U terhadap A kan kita udah nemu nih. U dot A per norm A kuadrat dot A. Maka kita bisa tinggal substitusikan yang U-nya ini tadi ke dalam persamaan yang di sini. Jadi kan W2 itu sama dengan ini. Kita bisa ubah ke dalam bentuk ini.
Kemudian yang U dikurangi proyeksi U terhadap A, ini menjadi bentuk U dikurangin proyeksi U terhadap A itu kan kayak ini. Nah, itu berarti bentuknya dikurangi U dot A per norm A kuadrat dot A. Berarti ini teorema yang kedua, baik poin ini dan poin ini itu sama-sama terbukti benar gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Mungkin biar tidak bingung. Misal kita diberikan 2 titik. Nah, 2 titik itu ada U yakni 2, vektor U sama dengan 2, negatif 1, 3, dan vektor A sama dengan 4, negatif 1, sama 2. Nah, soal yang pertama ini kita disuruh mencari komponen vektor U pada A. Nah, komponen vektor U pada A kita pakai teorema poin A. Teorema kedua poin A. Yang tadi, proyeksi U terhadap A sama dengan U dot A per norm A kuadrat dot A. Nah, kita cari dulu nih U dot A-nya. U dot A-nya berarti tinggal kita substitusikan. U-nya ke sini, U sama A itu kita operasikan dengan perkalian dot ya. Berarti kan 2 kali 4 ditambah negatif 1 kali negatif 1 ditambah 3 dikalikan 2 sama dengan 15. Kemudian kita cari norm A kuadrat gitu. Norm A-nya yang berarti kan ini. Ini juga dikuadratkan. Duh, ya. Kemudian norm A kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Ini harusnya 2 kuadrat. Ya, ini tipu. Berarti ini 21 ditambah 2 kuadrat berarti 25 harusnya. Kemudian untuk proyeksinya tinggal kita masukkan ke dalam bentuk seperti ini. Berarti kan ini sudah ketemu tadi 15, kita substitusikan 15 per tadi ini 25 dikalikan A-nya ini tadi 4 negatif 1 2 berarti dikalikan hasilnya akan seperti ini gitu. Kemudian untuk yang kedua, kalau misalnya kita disuruh mencari vektor komponen U yang ortogonal kepada A. Nah, untuk yang komponen U yang ortogonal kepada A, berarti kita pakai teorema kedua yang poin B. Berarti U dikurangi proyeksi U terhadap A itu sama dengan, kita proyeksi U terhadap A kan tadi udah ketemu ya, ini. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi, tinggal kita kurangkan U dengan proyeksi U terhadap A. U-nya ini 2 negatif 1, 3, kita substitusikan ke sini, kemudian dikurangin sama hasilnya ini. Berarti sama dengan ditemukan hasilnya seperti ini nanti. Gitu. Untuk yang subbab kelima, kita akan membahas jarak titik dengan garis dan bidang. Di subbab yang kelima ini ada teorema ketiga ya. Teorema ketiga itu berbunyi, kalau yang di ruang dimensi 2 itu jarak jarak itu disimbolkan dengan D gitu. Antara titik P0, X0, Y0, dan garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah dengan rumus kayak gini, dengan persamaan kayak gini. D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Terus untuk yang ruang dimensi 3 seperti ini. Kan ada 3 titik koordinat sama seperti tadi, cuman ini di bidang, jadi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D itu sama dengan 0. Nah, bentuknya nanti jadi seperti ini persamaannya gitu. Kenapa di sini ada tanda mutlak ya? Karena tanda mutlak ini kan digunakan untuk jarak, karena kita akan mengerjakan jarak, berarti kalau jarak kan selalu bernilai positif gitu. Karena bernilai positif, maka harus ada tanda mutlaknya. Nah, untuk pembuktiannya kayak gini. Misal kita ambil sembarang titik ya, titik Q misal X1, Y1, Z1. Kemudian vektor N itu A, B, sama C. Sedemikian sehingga titik awalnya Q itu dan titik awalnya Q dan vektor N itu ortogonal terhadap bidang gitu. Kemudian untuk ilustrasi gambarnya nanti kayak gini. Kan titik Q nanti sebagai titik awal, kemudian sedemikian sehingga titik normal ini ortogonal terhadap Q-nya. Kemudian berdasarkan gambar kan dapat dilihat bahwa jarak D itu sama dengan panjang proyeksi ortogonal vektor QP pada N. Sehingga dapat ditulis kayak gini. D sama dengan proyeksi vektor QP
terhadap N sama dengan vektor QP dikali di dot N per norm N. Gitu. Kemudian dari gambar dapat diketahui juga kita mulai menghitung, nyari satu-satu vektor QP-nya, terus kita cari ininya, norm N-nya, gitu. Kita juga nyari nanti ininya. Nah, vektor QP dot normal. Nah, gitu. Terus habis gitu, vektor QP-nya kita cari kan, dengan X0 dikurangi 1, Y0 dikurangi 1, Z0 dikurangi Z1. Ini maksudnya. Biar panjang kayak gini kan vektor. Kemudian untuk vektor QP dot N, di mana normal, tadi kan udah diketahui ya normalnya. A, B, dan C. Ini. Kemudian tinggal kita substitusikan ke persamaan kayak sebelum-sebelumnya, kayak U dot V gitu. Ikan ini disuruhnya vektor QP dot N gitu. Berarti tinggal kita substitusikan A dikali X0 dikurangi X1 ditambah B dikali Y0 dikurangi Y1 ditambah C dikali Z0 dikurangi Z1. Dan untuk norm N-nya, kita bisa pakai akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, gitu. Karena norm itu kan jarak panjang. Jadi ini tinggal ini berdasarkan pelajaran pada pertemuan sebelumnya, kelompok 6 membahas ini, norm. Kalau lupa mungkin bisa dibuka lagi. Kemudian sehingga bisa kita substitusikan ini ke dalam bentuk ini. Nah, jadi D sama dengan mutlak A dikali X0 dikurangi X1 ditambah B dikali Y0 dikurangi Y1 ditambah C dikali Z0 dikurangi Z1 per ini norm N-nya kita taruh sini, akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kemudian bisa kita ubah ke bentuk kayak gini kan, dikalikan secara distributif. Ya, kayak gini. Nah, karena titik ini kan terletak pada bidang AX ditambah BY ditambah CC ditambah D sama dengan 0 ya. Nah, koordinatnya itu akan memenuhi persamaan bidang tersebut. Soalnya kan dia memang berada di bidang ini gitu. Sehingga negatif AX1 dikurangi BY1 dikurangi CZ1 itu sama dengan D gitu. Bisa diubah juga ke persamaan itu kan. Jadinya dari persamaan ini bisa kita dapatkan persamaan ini. D sama dengan mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yakni sistem persamaan secara geometri. Yang pertama, kita nanti ada subbab vektor dan parametrik persamaan garis di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Yang subbab kedua, garis melalui 2 titik di ruang dimensi N. Yang pertama, kita bahas dulu vektor dan parametrik persamaan garis di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Kalau yang di kiri ini merupakan ruang dimensi 2, ini ruang dimensi 3 gitu. Misalkan kan diketahui ada 2 buah titik pada garis, yaitu titik X0 dan titik X, di mana X0 ini anggap aja X1, kita misalkan X1, Y1, dan X itu X2, Y2. Nah, seperti pada gambar kan, vektor ini X dikurangi X0 atau nanti jadinya vektor X0X itu akan berupa kelipatan skalar dari V. Ya kan, karena ini lebih panjang gitu. Terus habis gitu, maka dapat dikatakan bahwa X dikurangi X0 itu sama aja kayak T. T ini kelipatan skalarnya dari V. Atau setara juga, ini kita tinggal kedua ruas sama-sama ditambah sama X0 ya. Jadi bentuknya kayak gini aja gitu. Dimana nanti dari bentuk ini, T-nya itu merupakan parameter garis dengan T itu lebih besar dari negatif tak hingga dan T kurang dari tak hingga gitu. Parameter itu apa? Parameter tuh kalau berdasarkan apa yang saya ketahui itu kayak hubungan dari vektor dari variabel gitu. Kemudian ini untuk yang di ruang dimensi ketiga. Di ruang dimensi ketiga misalkan diketahui 2 titik pada bidang, yakni titik P0 ini X0, Y0, Z0. Kemudian P, X, Y, Z. Kemudian untuk
V ini anggap aja ABC dimisalkan. Kemudian pada gambar kan vektor P0P ini nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya ada vektor panjang garis gitu. P0P itu akan berupa kelipatan skalar dari T. Ini kelipatan skalar, ini tipe harusnya kelipatan skalar dari V. Dari V ini. Nah, katakanlah seperti ini. Jadi nanti sama kayak ini, cuman ini kan ada di bidang gitu. Jadi nanti ada 3 titik. Jadi koordinatnya ada 3. X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0, itu sama aja kayak ini harusnya. T ini kan kelipatan skalar ya tadi. Terus habis gitu A, B, C. A, B, C ini vektornya ini tadi. Kita bisa nulis V juga nggak apa-apa, tapi ini karena diketahui terus A, B, C. Di mana T ini nanti merupakan parameter bidang dengan T lebih dari negatif tak hingga dan T kurang dari tak hingga. Kayak gitu. Kemudian kita masuk ke definisinya. Jadi ada definisi jika X0 dan V adalah vektor dalam ruang dimensi N, dan jika V itu tidak 0, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. X sama dengan X0 ditambah T dot V. Mendefinisikan garis melalui X0. Jadi persamaan itu mendefinisikan garis yang melalui X0 yang sejajar dengan V. Gitu. Dalam kasus khusus kalau misal X0 nanti sama dengan 0, itu dikatakan garis ini melewati titik asal. Gitu. Kemudian untuk yang definisi ketiga, jika X0, V1 dan V2 adalah vektor dalam ruang dimensi N, dan jika V1 dan 2 tidak kolinier ini tidak segaris, lalu persamaannya akan menjadi seperti ini. X sama dengan X0 ditambah T1 dikali V1 ditambah T2 dikalikan V2. Kemudian, jika vektor dalam persamaan ini dinyatakan dalam komponen-komponennya, kemudian sesuai masing-masing sisi itu disamakan ya, maka persamaan itu disebut persamaan parametrik garis atau bidang. Kalau di sini tuh persamaan parametrik untuk garis L. Ini disamakan, jadi kayak X dikurangi X0 itu sama dengan T kali A. Ini. Itu bentuknya kan nanti bisa diubah kayak gini, X sama dengan X0 ditambah TA. Ini sama kayak ini sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian yang Y juga gitu, yang Z juga gitu. Nah, ini disebut persamaan parametrik untuk garis L. Ini harusnya ada garis L, tapi nggak kelihatan. Oke, next. Ini contoh soalnya. Misal disuruh mencari persamaan vektor dan persamaan parametrik dalam ruang dimensi 2 yang melalui titik asal dan sejajar dengan vektor V sama dengan negatif 2 dan 3. Nah, ini yang lewat melalui titik asal. Titik asal itu kan tadi ada kayak kasus khusus ya. Kasus khusus kalau melewati titik asal itu berarti X0 sama dengan 0. Nah, kita dapat tuh. Diketahui X0 sama dengan 0 gitu. Kemudian untuk persamaan vektor dari garis kan tadi X sama dengan T kali V berdasarkan definisi. Kemudian jika kita membiarkan X itu tetap X, Y, maka persamaan itu bisa dinyatakan sebagai vektor kayak gini. Maksudnya ini kan X sama X variabelnya sama, berarti kan kayak XY sama dengan TV gitu kan. Berarti tinggal kita substitusikan V-nya ke sini gitu. Kemudian didapatkan X sama dengan negatif 2T, Y-nya sama dengan 3T gitu. Kemudian subbab yang kedua, kita akan membahas garis melalui dua titik di ruang dimensi N. Ketika ada X0 dan X1 itu adalah titik atau poin yang berbeda di ruang dimensi N, maka garis yang ditentukan oleh titik-titik ini itu akan sejajar dengan vektor V. Jadi, ini kalau ditarik garis itu akan sejajar dengan vektor V. Misal kayak ditarik garisnya itu yang hitam, terus vektor V-nya itu yang biru, gitu aja. Biar nggak bingung. Sebenarnya itu berhimpit. Gitu. Terus habis gitu vektor V sama dengan X1 dikurangi X0, vektor V-nya ini. Atau berdasarkan definisi 2 tadi, garis itu dapat didefinisikan kan dalam bentuk yang kayak gini ya. X sama dengan X0 ditambah T kali V. Nah, V-nya ini tinggal kita substitusikan aja ke sini, ke bentuk ini. X sama dengan X0 ditambah T dikali X1 dikurangi X0. Nah, ini juga kita bisa ekuivalen dengan X sama dengan 1 dikurangi T dikalikan X0 ditambah T dikali X1. Nah, ini disebut persamaan vektor dua titik dari garis di dalam ruang dimensi N. Gitu. Kemudian untuk contoh soalnya, misalkan kita disuruh
menemukan persamaan vektor dan parametrik untuk garis di ruang dimensi 2 yang melewati titik P 0,6 dan Q 4,0. Penyelesaiannya sebenarnya ini nggak masalah ya, ini ada dua cara. Karena mungkin kita tanya, kalau misal yang dipakai X0-nya itu 0,6, apakah beda jika X0-nya yang dipakai itu 4,0? Jadi kita akan menunjukkan di sini. Ini nanti akan terbukti bahwa sama aja meskipun titiknya yang dipakai beda, entah P atau Q yang sebagai titik X0-nya gitu. Ini yang pertama kita pakai X0-nya itu yang P ya. Yang P itu 0,6 dan X1-nya itu yang Q 4,0 gitu. Kemudian jika kita ubah ke tetap bentuk X, Y, itu sama aja kayak 0,6 ditambah T dikali 4 dikurangi negatif 6. Nah, ini nanti kan menghasilkan X sama dengan 4T, Y sama dengan 6 dikurangi 6T. Nah, kalau misal kita pakai X0-nya yang 4,0 sementara X1-nya itu 0,6, kita bisa juga tinggal substitusikan, berarti kita tetapkan yang bentuk ini X, Y sama dengan 4,0 ditambah T dikalikan negatif 4,6. Nah, kemudian untuk X itu sama dengan 4 dikurangi 4T, Y-nya sama dengan 6T. Nah, ini kan dari ini kayak kok kayak beda gitu ya. Padahal keduanya itu sama-sama mewakili garis yang memiliki persamaan 6X ditambah 4Y sama dengan 24. Ini kalau misalnya disamakan nanti akan mewakili garis persamaan itu. Begitu. Kemudian di sini ada teorema yang keempat. Teorema keempat tuh jika X0 dan X1 adalah vektor dalam ruang dimensi N, lalu persamaannya kayak gini. Mendefinisikan segmen garis dari X0 ke X1, persamaan tersebut dapat tulis sebagai kayak gini. Nah, tinggal contoh soalnya. Persamaan segmen garis dalam ruang dimensi 2 dari X0 1,-3 hingga X1 sama dengan 5,6 adalah berapa gitu. Berarti kita mencari persamaan segmen garis gitu. Untuk itu berdasarkan definisi keempat yang tadi dapat dituliskan. Kalau misal ini definisi yang tadi yang di sana jauh. Jadi X sama dengan kan X0 ditambah T kali V gitu kan. Jadi ini tinggal disubstitusikan juga X sama dengan 1 negatif 3 ditambah T dikalikan 4,9 gitu. 49 gitu. Terus tinggal kita kalikan sama ini. Oh, ini harusnya maafin harusnya definisi bukan teorema gitu. Berarti tinggal kita tuliskan di mana 0, di mana T kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1. Kemudian ini juga bisa ke ekuivalen bentuk yang ini. Tinggal kita X sama dengan 1 dikurangi T dikali 1, di 1 negatif 3 ditambah T dikalikan 5,6, 5 sama 6. Nah, kemudian tinggal kita ini kalikan sama ini kan, di mana T itu nanti lebih dari sama dengan 0 dan T lebih kurang dari sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini cross product ya, akan disampaikan oleh partner saya, yakni Mbak Enjrita Octavia Permadi. Kepada Mbak Enjrita, mungkin dipersilakan. Cross product itu kata lainnya adalah hasil kali silang pada vektor yang hanya berlaku di highlight, hanya berlaku di ruang dimensi 3. Jadi untuk ruang apapun itu nggak bisa, apalagi ruang 4, ruang 5. Nah, hasil dari perkalian ini akan menghasilkan vektor baru. Jadi nanti untuk misal nanti ada vektor U cross vektor V, itu akan menghasilkan vektor baru. Nah, dari cross product ini ada definisi. Definisinya apa? Definisinya jika vektor U itu sama dengan U1, U2, U3, dan vektor V itu V1, V2, V3, itu berada di ruang 3, maka hasil kali silang U cross V itu adalah vektor yang didefinisikan oleh U cross V sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1.
Atau dalam notasi determinannya itu U cross V sama dengan matriks U2, U3, V2, V3, negatif matriks U1, U3, V1, V3, matriks U1, U2, V1, V2. Nah, dari definisi nanti di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan kok bisa dapat seperti ini. Kita mungkin langsung contoh soalnya. Hasil kali silang dari U cross V, jika U-nya itu 1, 2, negatif 2, dan V-nya itu 3, 0, 1, itu berapa? Nah, udah dari definisi ini kita udah dapat, kita tulis lagi ini. Jadi kita tuh substitusikan U2-nya ini 2, U3-nya ini negatif 2, V2-nya ini 0, V3-nya 1, U1 1, U3 negatif 2, V1 3, V3 1, U1 1, U2 2, V1 3, V2 0. Nah, dari sini kita operasikan dengan metode Sarus. Jadi 2 kali 1 itu 1, dikurangi negatif 2 dikali 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. 1 dikali 1, 1. Negatif 2 dikali 3, negatif 6. 1 dikurangi negatif 6, itu 7. Ini ada negatif, jadi negatif 7. 1 dikali 0, 0. 2 dikali 3, 6. 1 dikurangi 6, itu 0 dikurangi 6, itu negatif 6. Next. Next. Nah, dari definisi tadi, ada bentuk determinan cross product yang akan digunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang akan datang di belakang. Nah, dari bentuk determinan cross product ini, kita misalkan vektor U itu U1, U2, U3, dan vektor V itu V1, V2, V3, maka untuk mencari U cross V, kita ubah menjadi matriks terlebih dahulu. Seperti ini. IJK ini apa, Angel? IJK ini hanya sebagai sumbu. Nah, kita masukkan vektor U ini di baris kedua, vektor V ini di baris ketiga. Kita pakai determinan minor cofactor. Jadi, kita untuk mendapatkan komponen utama, kita tutup baris pertama, kolom pertama. Untuk mendapatkan komponen pertama, kita tutup baris kedua, ke baris pertama, kolom kedua. Untuk mendapatkan komponen kedua, kita tutup baris pertama, kolom ketiga untuk mendapatkan komponen ketiga. Dengan menggunakan Sarus tadi, kita dapatkan hasil U cross V itu sama dengan U2V3 dikurangi U3V2I dikurangi dalam kurung U1 V3 dikurangi U3 V1J ditambah dalam kurung U1 V1 dikurangi U2 V2K. Jadi dapatnya definisi itu dari penjabaran seperti ini. Next. Oke, ini adalah teorema pertama, di mana ini adalah kaitannya antara dot product dengan cross product. Ini sebenarnya terdapat perbedaan antara hasil kali titik atau dot product dengan hasil kali silang atau cross product dari dua vektor, di mana hasil kali titik atau dot product itu hanya menghasilkan suatu skalar. Ingat ya, dot product itu hanya menghasilkan suatu skalar. Dan hasil kali silang itu akan menghasilkan vektor baru. Nah, dari teorema ini itu akan dijabarkan beberapa hubungan antara dot product dan cross product yang akan menunjukkan bahwa U cross V itu adalah ortogonal baik itu terhadap vektor U maupun vektor V. Jadi teorema 1 berbunyi jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka yang A, U dot dalam kurung U cross V itu sama dengan 0, bila mana U
bukan bila mana, itu akan ortogonal ke U, U cross V itu ortogonal ke U, yang B vektor V dot dalam kurung U cross V sama dengan 0, dengan vektor U cross V ortogonal ke vektor V, dan yang C norm U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat, itu identitas Lagrange. Oke, akan dibuktikan, kita misalkan U itu U1, U2, U3, dan V itu V1, V2, V3, yang A, U dot U cross V. Nah, kita substitusi vektornya, vektor U kan ini, kita substitusikan, dot U cross V. Nah, tadi kan udah didefinisikan ya, di depan tadi ada definisi U cross V itu menghasilkan seperti ini. Menghasilkan seperti ini. Jadi kita langsung kalikan U1 kalikan dengan ini, U2 kalikan dengan ini, U3 kalikan dengan ini. Nah, hasilnya sama dengan U1 dalam kurung U2 V3 dikurangi U3 V2 ditambah U2 dalam kurung U3 V1 dikurangi U1 V3 ditambah U3 dalam kurung U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, oke. Sebentar. Nah, U1 dikalikan U2 V3 itu sama dengan kayak ini, U2 dikalikan U1 V3. Jadi, ini nanti akan hilang. Oke, ini nanti akan hilang. Nah, nanti lagi. U1 dikalikan U3 V2, hasilnya kan negatif, U1, U3 V2. Itu sama dengan ini, U1, U2 V2. Oke, berarti ini nanti kan hilang. Nah, kan tinggal ini. Ini sama halnya U2 dikalikan U3 V1 itu sama dengan ini. U3 dikalikan negatif U2 V1. Jadi ini nanti hilang. Kan karena ini semua hilang, jadinya U dot dalam kurung U cross V itu sama dengan 0. Maka teorema yang A ini terbukti. Oke, yang B. Sebenarnya yang A dan B itu sama aja. Tapi kita buktikan aja ya. V dot U cross V. Nah, kita masukkan V-nya itu ini. Vektor V-nya itu ini. Dot. Nah, U cross V-nya itu tadi definisi yang seperti tadi sudah dijelaskan, dapatnya hasilnya ini. Terus kita kalikan. Kita kalikan seperti hanya kayak pertama tadi, akan menghasilkan seperti ini. Nah, sebentar. V1 dikalikan U2 V3, ini ya, itu sama dengan V1 U2 sama V3. Jadi ini akan hilang dengan ini. Terus sebentar, ganti warna. V1 dikalikan negatif U3 V2 ini akan sama dengan ini V2 U3 V1. Jadi ini akan hilang dengan ini. Nah, tinggal satu ini sama ini itu sama juga akan hilang. Jadi V dot dalam kurung U cross V itu akan bernilai 0. Jadi teorema ke B terbukti. Next. Next. Sebentar, yang cerita masih loading ya. Oke, kita buktikan yang teorema 1C, di mana norm U cross V kuadrat
kita jabarkan hasilnya itu seperti ini. U2V3 dikurangi U3V3 kuadrat ditambah U3V1 dikurangi U1V3 kuadrat ditambah U1V2 dikurangi U2V1 kuadrat. Nah, dari sini itu kita jabarkan lagi. Hasilnya itu seperti ini. Jadi kita jabarkan satu-satu ini menghasilkan ini menghasilkan ini. Nah, dari sini kita kelompokkan. Kita kelompokkan menjadi seperti ini. U2 kuadrat, V3 kuadrat, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, karena kalau dibilang ini bakal jelimet. Ya. Nah, dari sini tuh kita operasikan lagi. Kita kelompokkan lagi untuk U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikalikan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Ini dijadikan satu. Terus ini kita pisah. Ini sebenarnya dua hal yang sama untuk kedua ini itu hasilnya ini. Nah, dari sini itu ada beberapa yang belum dimasukkan di sini. Jadi ditulislah kembali di sini. Jadi sebentar. Nggak bisa. Jadi ini nanti saya saya persingkat lagi. Kita lihat bagian sini. Nah, U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat. Ya, kemarin udah dijelasin di kelompok sebelumnya. Kalau norm itu akar dari misal norm V. Itu akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat dan seterusnya. Berarti kan sama aja dengan ini. Paham ya kan? Paham kan dia maksudnya? U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat itu sama dengan norm ini. Norm U. Nah, ini juga sama. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat itu sama dengan norm V kuadrat. Nah, ini saya tulis lagi, jadi ini. Nah, dari definisi tadi, kan U cross V itu sama dengan U1V1 ditambah U2V2 ditambah U3V3. Jadi, operasi ini aku persingkat lagi menjadi U.V kuadrat. Karena di sini ada kuadrat, di sini ada kuadrat. Terus, ini tadi aku tulis lagi, karena belum ada operasinya. Nah, karena ini suatu hal yang sama, jadi aku coret aja biar habis. Jadi kita dapatkan hasilnya bahwa norm U cross V kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat, norm V kuadrat dikurangi U dot V kuadrat. Seperti itu. Dari teorema 1 yang C ini itu akan digunakan nantinya untuk representasi geometrik yang akan dijelaskan di next selanjutnya. Tapi masih bagian akhir. Oke, baik. Next. Tapi ini diperhatikan ya tulisan ya, Mbak. Ya. Terutama untuk slide itu tadi. Coba balik lagi. Ini betulkah? Yang baris pertama ini U2V3 dikurangi U3V3. Yang lain enggak ada yang sama loh. Enggak ada yang U3V3, U1V1, U2V2 gitu enggak ada. Ini kok ada U3V3 nanti dicek. Ya ini kalau dibawa ke bawahnya ini U2 kuadrat, V3 kuadrat. Lah terus di sini kok jadi V2. Ini sing bener sing ndi. Yang betul yang mana? Yang U3V2 kira-kira ya. Terus untuk kuadrat dengan 2 ini kan enggak dijajar gini ya. Jadi mana yang lebih dulu? Mana yang dikuadratkan? Ini kan U2 kuadrat.
gitu. Ya U2 baru kuadrat, mestinya begitu. Enggak kok 2 dengan indeks dengan pangkat jejer, kan enggak gini tuh nulisnya. Oh ya Ibu. Nah, sehingga nanti dicek lagi, ini toh juga ada yang kurang betul itu. Oke. Kemudian untuk dot, itu saya suka yang slide awal tadi, awal cross product, itu dotnya tidak titik ya, besar tapi utuh gitu. Itu akan kelihatan karena nah ini dot ini saya suka seperti ini, jadi beda antara dot dengan kali yang sebagai titik ya, karena untuk Mbak Hilyah tadi itu mana dot mana kali itu campur aduk gitu ya, yang seharusnya dot dibaca kali, yang seharusnya kali di dot. Nah, karena apa? Karena simbol yang digunakan sama. Kalau Anda membedakan simbol dot dengan simbol titik, kali titik itu apa namanya, ya akan mudah untuk membaca. Kalau yang udah gede gini kan tidak mungkin dibaca kali, mesti akan dibaca dot. Oke? Nah ini mulai awal sebenarnya, mulai awal yang dibahas tentang dot produk awal itu saya menghendaki ada simbol yang berbeda untuk dot dengan untuk kali titik. Coba ini yang C aja, yang C ya. Yang C Anda sudah menggunakan titik biasa tetapi sudah agak gede gitu ya. Tapi yang depan-depan tadi titik biasa kecil malahan. Gunakan yang ini ya, yang simbol ini. Oke. Nanti dicek lagi ya. Nah, oke, dicek lagi. Nah, ini terutama tulisannya mana yang pangkat, mana yang indeks kok jejer. Indeks dengan pangkat. Jadi mestinya indeks dulu baru dikuadratkan gitu. Iya Ibu, siap. Ya, terima kasih Ibu. Saya next. Baik, teorema 2 ini akan membahas tentang sifat-sifat cross product. Teorema 2 mengatakan jika U, V, dan W adalah sebarang vektor di ruang 3 dan K adalah sebarang skalar, maka A cross U vektor U cross vektor V itu sama dengan negatif dalam kurung vektor V cross vektor U. Ini adalah sifat anti komutatif. Yang B, vektor U cross dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U cross vektor V ditambah dalam kurung vektor U di cross vektor W itu sifat distributif. Yang C, dalam kurung vektor U ditambah vektor V cross vektor W sama dengan vektor U cross vektor W ditambah vektor V cross vektor W. Itu juga sifat distributif. Yang D, K, dalam kurung vektor U cross vektor V itu sama dengan K vektor U cross vektor V ditambah vektor U cross K vektor V. Itu sifat asosiatif. Yang E, vektor U cross 0 sama dengan 0 cross U sama dengan 0. Dan yang F, vektor U cross vektor U sama dengan 0. Next. Slide selanjutnya ini akan dibuktikan dari teorema 2. Yang A kita misalkan vektor U itu U1, U2, U3 dan V itu V1, V2, V3. Maka untuk vektor U cross vektor V dari definisi yang tadi kita tulis lagi karena U1, U2, U3, V1, V2 dan V3 itu adalah elemen bilangan real, maka berlaku untuk U2, V3 dikurangi U3, V2 itu sama dengan V3, U2 kurangi V2, U3 itu adalah sifat komutatif perkalian bilangan. Terus kita bisa sama dengankan lagi, negatif V2, U3 ditambah V3, U2 itu sifat komutatif penjumlahan bilangan.
Untuk hal yang sama kita operasikan lagi yang ini seperti ini ya. Jadi kita dapatkan bahwa vektor U cross V ini sama dengan kita substitusi ini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Terus kita keluarkan negatifnya, yang awal ini kita keluarkan. Jadi vektor U cross vektor V itu sama dengan negatif, kita tulis lagi V2U3 dikurangi V3U2, V3U1 dikurangi V1U3, U2 dikurangi V2U1, itu sama dengan negatif, ini dalam kurung, vektor V cross vektor U. Jadi terbukti bahwa vektor U cross vektor V itu sama dengan negatif dari vektor U cross vektor negatif dari vektor V cross vektor U. Oke, barangkali ini pembuktian ini tidak ini ya, ini hanya matrik aja ya. Untuk yang A tadi, U cross V, hasilnya sama dengan negatif V cross U. Ini Anda bisa gunakan, tidak harus menghafal, bahwa U cross V hasilnya kalau U itu vektor, V vektor, U cross V hasilnya apa? U cross V hasilnya adalah vektor apa skalar? Vektor itu. Vektor. Vektor yang bagaimana? U cross V itu vektor yang bagaimana? Yang tegak lurus terhadap masing-masing U dan V. Oke, tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh U dan V. Ya, toh? Oke. Nah, besarnya U cross V itu bisa dicari dengan mempergunakan determinan matrik. Ya. Jadi besarnya U cross V itu sama dengan determinan matrik, baris pertamanya adalah vektor satuan IJK, kemudian baris kedua adalah komponen U, dan baris ketiga adalah komponen V. Nah, seandainya kita sudah tahu besarnya U cross V yang sama dengan determinan dari matrik ordo 3 kali 3 tadi, maka bagaimana dengan besarnya V cross U? Besarnya V cross U adalah determinan matrik yang komponen pada baris pertama IJK, baris kedua komponen dari V, baris ketiga adalah komponen dari U. Pada waktu determinan matrik sudah ada sifat matrik apabila dua baris atau dua kolom ditukar, maka harga determinannya adalah berlawanan. Sehingga besarnya U cross V dengan besarnya V cross U itu berlawanan. Ya. Besarnya berlawanan. Sehingga vektor yang tegak lurus terhadap U dan V ataupun vektor yang tegak lurus terhadap V dan U itu berlawanan arah. Nah, sehingga U cross V sama dengan negatif V cross U. Tapi kalau kita kembali ke definisi, ini tadi kok enggak ada ya definisi. U cross V itu kalau U V itu adalah vektor yang membentuk sudut theta. Yang membentuk sudut theta. Maka U cross V itu adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh U dan V. Nah, kemudian besarnya U cross V sama dengan apa? Kalau U dot V itu besar dari U dot V kan besarnya U kali besarnya V kali kosinus theta. Kalau besarnya U cross V sama dengan apa? Sin theta, pakai sin theta Ibu. Besarnya U kali besarnya V kali sin theta. Ya. Oke. Oke. Jadi iya, jadi besarnya U cross V itu sama dengan besarnya U kali besarnya V kali sin theta. Oke. Sehingga kalau
besarnya V cross U. Sama kan? Besarnya V kali besarnya U kali apa? Sin Sin Theta. sin theta juga. Oke. Sehingga besarnya sama tetapi arahnya kan yang berlawanan itu ya. Oke, jadi bisa juga menggunakan itu gitu ya. Sehingga untuk menunjukkan tadi yang U dot dalam kurung U cross V ya, yang sifat tadi, ini yang A, ini sebenarnya kalau di vektor itu adalah skalar triple ya. Jadi dot produk cross produk gitu. Ini skalar triple karena apa? Ini menghasilkan suatu skalar. U cross V kan vektor. U dot vektor ini, vektor U cross V, vektor dot vektor hasilnya kan suatu skalar. Ya kan? Nah, ini skalar triple. Nah, skalar triple ini tidak lain adalah volume dari paralel epipedem yang rusuknya adalah UV. Ya, karena ini ada dua rusuk yang sama, maka paralel epipedem ini merupakan bidang, ya, atau tingginya 0. Nah, bidang itu volumenya kan 0. Makanya skalar triple dari U dot U cross V itu sama dengan 0. Jadi bisa juga ditunjukkan dari situ. Nah, demikian juga yang V dot U cross V ini juga begitu. Ini juga skalar triple. Nah, skalar triple di sini ada rusuk yang double gitu ya, V dengan V, sehingga paralel epipedem ini merupakan bidang, maka volumenya adalah 0 gitu. Nah, kemudian yang U cross V dalam kurung kuadrat, dan ini dicari aja yang ini. Kalau ini kan bukan skalar triple tapi hanya cross product biasa gitu ya, cross product, sehingga silakan nanti untuk dicari U cross V-nya seperti apa, kemudian dikuadratkan. Maka hasilnya akan diperoleh ini ya, besarnya U kuadrat dikalikan dengan besarnya V kuadrat dikurangi U dot V dalam kurung kuadrat. Gitu. Nah, silakan nanti dibuktikan. Nah, ini pembuktiannya biasa, tetapi kalau Anda mau baca ini agak susah mengikuti, tapi kalau nanti sambil nulis kira-kira kok tidak susah gitu ya. Demikian juga untuk yang teorema kedua itu tadi, itu kalau dibuktikan dengan menulis kira-kira tidak susah. Nah, mengapa di sini U cross 0 sama dengan 0? Ya karena besarnya U cross 0 adalah besarnya U kali besarnya 0 kali sinus theta. Sinus theta-nya berapa? Sinus theta-nya 0, ya toh? Nah, karena sudutnya 0, sinus 0 kan 0. Oke, sehingga hasilnya adalah 0. U cross U mengapa 0? Ya karena sudutnya 0. Sinus 0 itu 0, maka hasilnya adalah 0. Tetapi karena U cross U, vektor cross vektor hasilnya adalah vektor, maka 0-nya adalah 0 vektor. Bedanya di situ ya. Kalau dot produk 0-nya itu 0 skalar, kalau di cross produk 0-nya adalah 0 vektor. Oke. Oke, kira-kira kok yang teorema 2 kok kira-kira tidak ada kesulitan, sehingga kalau dibaca itu panjang. Terus ini gimana maunya apa ini 10, 15. Masih ada waktu apa digunakan untuk tanya jawab? Tapi selesai, Bu. Gimana? Masih ada kelanjutannya, tapi mungkin bisa dilihat dulu ya, Bu. Oke. Ya, yang ini. Vektor satuan standar ini sebenarnya kan di awal mulai itu kan ada IJK itu toh.
I itu adalah vektor satuan pada sumbu X, sehingga komponennya ya 1,0,0. Yang J itu vektor satuan pada sumbu Y, sehingga 0,1,0. Demikian juga K. K adalah vektor satuan pada sumbu Z, sehingga X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Kan begitu. Sehingga ini mestinya di awal, gitu loh. Di awal waktu vektor satuan itu. Oke? Ya. Oke, coba Anda turunkan kayak apa? Seperti apa? Nah, ya kan? I cross I, J cross J. Ini kan mestinya di awal, gitu loh. Di awal mula. Baik, lanjut. Ada lagi? Oke, langsung berikutnya. Masih ada lagi? Ini sudah. Ya itu mestinya di awal, jadi sudah dipakai, jadi enggak pun tidak masalah. Ya, enggak usah dipresentasikan, enggak masalah. Tapi karena sudah dibuat ya enggak apa-apa, ini aja dibuat aja, tapi enggak usah dipresentasikan karena itu di awal. Oke, silakan kalau mau dilanjut dengan diskusi, mungkin ada pertanyaan, karena banyak loh materi Anda tadi. Ya baik, mungkin materi itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang masih dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan comment and below. Ya, bisa dikembalikan ke slide semula aja. Barangkali ada yang bertanya di depan. Oke, baik. Mungkin untuk yang pertama, yang Carlos Manuel, bisa dipersilakan mau tanya apa? Oke, Carlos Salawi Gilang. Mungkin izin ke slide contoh persamaan titik normal. Nah ya, izin mengoreksi ini kayaknya untuk tandanya tipe-tipe. Peki. Oh iya, mohon maaf ya Mas Carlos. Peki, Kimen P. Iya. Ini kan mestinya ada dotnya ya. Baris pertama Peki itu kan mestinya Ki dikurangi P. Ya, Oki dikurangi UP ya. Terus N dot Peki. N-nya komponennya ABC dot. Nah, ini tandanya kan enggak ada. Nanti diberi tanda dot. Oke. Terus apa lagi, Mas? Izin bertanya, kalau semisalkan ya yang diketahuinya persamaannya ini, lalu apakah bisa misalkan yang ketahuinya persamaannya, apakah kita bisa mencari N-nya ini sama apakah boleh ini di R4? Mau menjawab yang pertanyaan kedua, apakah boleh di R4? Boleh ya, karena tadi ini kan kita pakai teorema di ruang dimensi N. Nah, di sini kita akan membuktikan yang kita pelajari itu ruang dimensi 2 dan 3 gitu. Tapi kayaknya nggak apa-apa gitu. Terus kalau misal pertanyaan yang pertama tadi, apakah dari persamaan itu kita bisa mencari normalnya gitu ya? Ya, dibalik. Nah, kalau misal dari persamaan untuk mencari normalnya itu, kalau di sini tuh pembuktiannya pakai ini, harus diketahui 2 titik dulu. Jadi buat, tapi sebenarnya bisa sih, tinggal kayak ini kan, kalau misal udah ketahui persamaannya, ini, sedangkan kalau misal normalnya kan ada A, B, C, itunya tadi itu. Gitu.
Baik, Mbak Hila, untuk jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih ya. Terima kasih juga Mas Carlos. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya. Mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Zawawi untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena sinyal kurang bagus. Apakah suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah. Baik, terima kasih. Bisa ke slide tentang himpunan ortogonal dan ortonormal. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya suatu himpunan vektor tak kosong disebut himpunan ortogonal jika semua pasang vektor yang berbeda pada himpunan adalah ortogonal. Sedangkan sebuah himpunan ortogonal dari unit vektor dinamakan himpunan ortonormal. Bisa diberikan contoh yang mana ortogonal, yang mana ortonormal, Mbak? Nah, iya, kalau Agar mudah misalnya dipahami. himpunan faktor tak nol di ruang dimensi itu kan disebut himpunan ortogonal jika semua pasang vektor yang berbeda ini adalah ortogonal. Himpunan ortogonal itu ada di sini. Ini disebut himpunan ortogonal. Kan karena setiap pasangan terurutnya itu ortogonal, gitu kan. Terus kalau ortonormal itu kan himpunan dari satuan unit vektor. Satuan unit vektor tadi itu kan ada yang di belakang itu tadi udah dijelasin ya. Kalau satuan unit vektor tuh nggak ada contohnya. Pokok nanti ini kan satuan unit vektor. Ini karena sama-sama di bidang 3, jadi juga bisa disebut himpunan ortonormal. Tapi pakai yang ini, himpunan ini ya. Gitu. Paham nggak? Yang ortonormal itu berarti nilai normnya sama dengan 1 gitu, Mbak? Nilai normnya. Ya, ini kan 1, 0, 0 kan normnya sama dengan Oh, 1. iya, karena itu kan diletakkannya di bidang yang tadi itu, yang himpunan satuan unit vektor kan tadi di belakang itu kan. Nah, itu Ya. kan ditaruh di satu titik diterapkan, misal yang di bidang X, itu kan berarti yang kalau satu titik di X yang ini, kalau misal yang di Y yang ini, yang di Z ini gitu. Oh, berarti yang termasuk ortonormal yang Yang ada ininya, yang seperti ada, ini bentuknya ya, ya, Mbak Ili. gitu. Bagaimana Mas Wawi? Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Nah, sudah dapat dipahami, Mbak Elia. Oke, makasih banyak Mas Wawi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Wawi dan juga Mbak Hilya atas jawabannya. Mungkin selanjutnya aku persilakan kepada Gilang Prayogo untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apa bedanya vektor normal dengan hasil dari cross product? Karena kalau saya lihat gambarnya saja, dia kok kayaknya sama gitu. Yang vektor normal itu tegak lurus dengan bidang, yang hasil cross product tegak lurus juga dengan bidang. Apa bedanya? Gitu. Vektor normal, Pak. Slide berapa mungkin Mbak Angel? Vektor normal di kamu, Hil. Oh iya. Enggak, yang cross product kan kamu ya. Nah, kalau misal vektor normal, kita bahas normal. Normal tadi kan itu suatu, mana itu tadi? Nah, ini normal itu kan disebut normal, itu cara untuk mencari slope garis dan inklinasi bidang gitu. Jadi fungsinya normal ini untuk mencari slope garis dan inklinasi bidang. Slope itu kalau yang diterjemahin di kamus bahasa Indonesia itu kemiringan. Tapi kemiringan garis, kalau inklinasi itu kemiringannya bidang gitu. Kalau misal normal, ini kan kayak gini ya. Ini simbolnya normal. Ini simbolnya vektor normal. Gitu. Sebentar, ke slide bawahnya, Mbak. Slide 7. Oh, enggak ada.
Ke bawahnya lagi mungkin. Udah habis kayaknya. Bentar, ke atas. Mungkin slide 6. Di slide 6 ada. Di slide 6. Nah, tolong di itu Mbak, yang ini Mbak. Nah, Ini tah. ini nih. Nah, ini. Ini kan Hasil. kalau saya lihat itu seperti hasil dari cross product gitu. Yang mana? Ini tah. Iya, vektor n. Vektor N. Oh. Iya, kalau misal kita itu kan ya, kalau misal di bentar, kalau misal di bidang 2, itu kan kita itu nyari ininya sih. Tegak lurus gini. Nah, gini kan. Ini kan N. Vektor N. Nah, tapi kalau di bidang 3 itu sebenarnya kita tuh nyari ini loh. Ini. Tapi yang tegak lurus dengan ini. Kayak keluar gambarnya keluar. Kayak bisa diilustrasiin ya. Ya apa ya? Kayak keluar gambarnya. Oke, baik. Oke, benar. Aku tanya pertanyaan tadi itu vektor normal, kan ini kan yang dinamakan vektor normal itu yang N itu, bukan? Iya, Ya, benar ini ya? kan, yang Ya, N-nya ini N. kan. Nah, kalau hasil dari cross product, saya katakan hasil dari cross product, kan juga vektornya itu tegak lurus dengan terhadap bidangnya. Apakah ini tegak lurus gitu? Kan iya gitu. Nah, terus apa bedanya gitu, Mbak? Nanti saya katakan di makalah saya malah aku tulis hasil dari cross product adalah vektor normal. Saya gitu. Soalnya saya belum tahu juga persamaan atau perbedaan. Atau mungkin kayak ini sama atau beda, saya juga tahu. Jadi aku tanya itu sama atau beda. Tapi kalau misal vektor tadi cross product itu kan berarti itu bukan normal yang di vektor yang kan dari vektor cross vektor. Itu kan berarti bukan normalnya gitu. Yang jadi intinya tuh normalnya ini terus dijadikan vektor gitu. Yang membedakan hanya itu sebenarnya. Kalau misal posisinya sama mungkin aja kayaknya. Tapi kalau ini kan lebih ke definisi namanya ini aja gitu. Sedangkan kalau ini nggak bisa disebut dari cross, salah, normal, vektor normal, cross vektor normal, kayak gitu. Ya kan? Nah, bingung. Nah, kalau aku katakan hasil dari cross product, apakah vektor normal? Gitu. Enggak, karena setiap hasil kali dari cross product itu belum tentu vektor normal. Belum tentu. Karena kalau misal cross product itu vektornya bisa saja bukan normal. Sembarang vektor. Oke, bentar. Berarti kalau normal itu, bentar, ini ada pertanyaan. Kalau normal itu wajib tegak lurus nggak sama bidangnya? Kalau misal kita pakai artinya ini untuk mencari di mana normal itu harus tegak lurus. Harus tegak Tapi lurus. nggak cuma sama bidang, bisa sama garis juga. Mungkin kalau normal lebih boleh ke vektor di R2, kalau cross product hanya di R3 mungkin. Iya benar kayak gitu. Iya sama kayak gitu. Berarti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, berarti kalau di R3 vektor normal sama dengan hasil dari cross product. Tapi tergantung vektornya dulu. Kalau misal kamu pakai sembarang vektor, itu belum tentu hasil dari cross product sama dengan vektor normal. Oke, mungkin baik bisa lebih bisa dipahami. Berarti tidak sama gitu. Belum tentu. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih atas jawabannya Gilang. Mungkin nanti dari Bu Titi akan memperjelas untuk menjawab pertanyaan dari Gilang ya. Ya mohon Bu Titi pencerahannya ya. Atau mungkin Pak Abi mohon pencerahannya karena kelompok kami takut kalau salah jalan juga. Ya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Satu, dua, tiga. Oh, tidak ada. Ya, mungkin bagaimana untuk Bu Titi atau Pak Abi? Produk itu juga tegak lurus.
Oke. Cross product, misalnya ada vektor A, ada vektor B. Antara A dan B membentuk sudut theta. Maka A cross B itu adalah vektor yang tegak lurus bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Begitu ya. Nah, untuk vektor yang pada dimensi 3, kalau kita punya IJK tadi vektor satuan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, IJK, maka di slide terakhir ini nanti yang akan ada bagaimana I cross J, bagaimana I cross K, bagaimana K cross I, bagaimana K cross J, bagaimana J cross K. Seperti itu. Ya, jadi J cross K itu akan berlawanan dengan K cross J. Betul? Ya, J cross K itu I, K cross J itu negatif I. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh kedua vektor tadi. Sementara untuk vektor normal itu vektor yang tegak lurus. Ya, vektor yang tegak lurus. Kalau misalnya Anda bayangkan kalau ada permukaan lengkung, misalnya buku Anda lipat ya, buku Anda tekuk gitu ya. Aku tidak bisa memperlihatkan diri soalnya. Ya, ini ya buku ya. Buku di gini, ini permukaannya kan tidak datar. Ya kan? Permukaannya tidak datar, permukaannya adalah lengkung. Nah, kita punya bidang singgung pada permukaan lengkung tadi di suatu titik, katakanlah ini saya letakkan buku di atasnya. Ya, maka vektor normal itu vektor yang tegak lurus permukaan singgung ini tadi. Ya, vektor yang tegak lurus terhadap permukaan singgung ini tadi juga akan tegak lurus terhadap permukaan yang ini tadi ya. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau katakanlah kurang jelas nanti di mata kuliah analisa vektor itu akan bisa diperjelas lagi. Ya, bahwa vektor normal itu vektor yang tegak lurus pada suatu bidang gitu ya, pada suatu titik. Nah, kalau bidangnya lengkung ya di bidang singgungnya itu tadi. Kalau cross product A cross B hasilnya adalah suatu vektor yang tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh A dan B. Seperti itu. Sehingga mengapa J cross K, K cross J itu hasilnya berbeda, sama-sama tegak lurus ya, sama-sama tegak lurus. Tapi karena vektor yang berlawanan besarnya sama, tetapi berlawanan itu adalah vektor negatif gitu ya. Vektor itu berbeda, maka di sini J cross K dengan K cross J itu berbeda. Ya, sama-sama tegak lurus gitu. Sama-sama tegak lurus. Oke, gitu ya Mas Gilang ya. Oke, ya sementara itu aja dulu. Terima kasih Bu, bisa dibantu. Oke, silakan. Ya, ortogonal dan ortonormal itu, kalau ortogonal kan saling tegak lurus. Kalau A dot B sama dengan 0, A dot B sama dengan 0, A dan B masing-masing bukan vektor 0, maka pasti A dan B membentuk sudut 90 derajat atau A tegak lurus B. Seperti itu. Oke. Tapi kalau A dot B sama dengan 0, maka ada kemungkinan A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Atau kedua-duanya adalah vektor 0. Seperti itu. Oke. Ortogonal itu yang saling tegak lurus. Kalau ortonormal itu selain tegak lurus, besarnya adalah satu satuan. Oke. Besarnya satu satuan. I dengan J. Itu ortonormal, ya kan?
selain tegak lurus, besarnya adalah satu satuan. Oke. Dan masih banyak yang lain. Pokoknya yang besarnya satu satuan itu adalah vektor normal. Ya. Sepertinya sudah pernah dibahas di depan gitu ya, bahwa besar vektor itu besarnya satu satuan. Tapi tidak hanya IJK, tidak hanya seperti itu, tapi berapa I ditambah berapa J ditambah berapa K. Tapi besarnya itu satu satuan. Oke, dan nanti dengan vektor yang lain yang juga sama-sama besarnya satu satuan dan itu saling tegak lurus, maka itu adalah vektor normal. Ortonormal. Oke. Itu. Oke, silakan kalau masih ada lagi. Kalau tidak ada, biasanya di MMP ada yang nunggu. Oh, Mbak Abi, di MMP. Oke. Oke, masih adakah yang perlu didiskusikan lagi? Kalau tidak ada, bisa Anda sudah lama tidak ketemu MMP, silakan dilihat di MMP, di situ sudah ada yang nunggu, ya, yang mau berkenalan dengan Anda. Silakan disambangi MMP-nya. Oke, kita cukupkan ya pertemuan